Judul pada malam ini adalah berlari sampai akhir. Ya, berlari sampai akhir. Berlari sampai akhir. Boleh ditampilkan? Oke. Berlari sampai akhir. Karena tema bulan ini adalah tentang kekudusan, bagaimana kita berlari mengejar tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup saya dan saudara dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kita. Ya, karena pertandingannya adalah pertandingan dalam kekudusan, bukan sikut-sikutan. Ya, pertandingan yang Tuhan mau itu seperti apa sih? Kalau bicara tentang kekudusan, nggak gampang ya untuk kita bisa melakukan mengikut Tuhan dengan cara Tuhan itu nggak gampang. Ya, secara manusia tidak, saya berpikir tidak ada yang bisa. Ya, secara manusia kita nggak ada yang mampu. Kenapa? Semenjak Tuhan ciptakan manusia sampai kemudian Tuhan Yesus datang, itu tidak ada yang mampu untuk hidup dalam kekudusan. Semua manusia berdosa, semua perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor. Ya, sehingga akhirnya Tuhan harus datang, yang namanya Tuhan Yesus ke dalam muka bumi ini. Sampai kalau kemarin kita dengarkan dari Pastor Daniel Yosafat sampaikan, kita belajar dalam kitab Yesaya, yang tadinya kekudusan itu melakukan berbagai aturan dan manusia tidak mampu, dan Tuhan kemudian datang memberikan bara yang kudus ke mulutnya Yesaya, sehingga Yesaya menjadi kudus. Jadi bukan tindakan dari manusia untuk hidup dalam kekudusan dan manusia mampu, tapi Tuhan yang berinisiasi menguduskan manusia, sehingga manusia bisa jadi kudus. Begitu juga di dalam kitab Yeskiel, bagaimana dari bait suci keluar air yang menguduskan, air yang memberkati, tanah-tanah yang kering menjadi subur, pohon-pohon menghasilkan buah, dan daunnya menyembuhkan. Cerita kekudusan adalah cerita bagaimana Tuhan mengalirkan kekudusannya kepada manusia. Dan itu kita, sekali lagi, manusia nggak mampu, tapi Tuhan yang memberikan kekudusan. Kita akan baca di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-12. Kolose pasal 1 ayat 12 mengatakan begini. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Jadi yang melayakkan itu Bapa. Ya, Bapa melayakkan kita. Ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Jadi kita bisa lepas dari dosa bukan karena kemampuan kita, kekuatan kita. Karena kita nggak kuat. Ya, si iblis lebih berkuasa. Tapi karena ada Bapa, maka kita dilepaskan dari si iblis. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ya, yang tadinya kita ada dalam dosa, dibawa kepada kerajaan terang. Kita diampuni, dibenarkan. Sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya, waktu kita mempercayai Tuhan sanggup mengampuni dosa saya minta ampun sama Tuhan, Tuhan mengampuni saya dibenarkan. Dan saya dilayakkan untuk menjadi warga negara kerajaan surga. Ayat berikutnya, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita. Saya sudah ditebus, yaitu pengampunan dosa. Jadi konsep kekudusan adalah konsep bagaimana Tuhan memberikan kekudusan buat saya dan saudara, memberikan kasih pengampunan buat kita, sehingga kita dibenarkan. Karena kasih yang Tuhan berikan kepada kita jadi takut akan Tuhan. Takut mengecewakan Dia. Karena Dia terlalu sayang kepada saya, memberikan darahnya buat saya nggak mau menyakiti hati Dia. Seperti suami dengan istri. Istri tahu bagaimana suami menyayangi istri, maka dia nggak mau menyakiti istri. Begitu juga menyakiti suami. Begitu juga suami tahu kalau istri menyayangi suami nggak mau menyakiti hati istri. Ya, dia bukan takut sama istri, tapi takut menyakiti istri. Seperti itu juga dengan orang tua. Bagaimana anak melihat yang baik dari orang tua, dia nggak mau nyakiti hati orang tua. Kenapa? Dia sudah terima kasih dari orang tua. Konsep itu harus kita pahami dulu. Sehingga kalaupun nggak ada orang tua, nggak ada istri, anak akan bertanggung jawab dengan tanggung jawabnya kepada orang tua. Begitu juga
suami nggak mau macem-macem kalau nggak ada istrinya. Kenapa? Dia takut menyakiti istrinya. Nggak ada Tuhan, nggak ada harus di gereja, dimanapun kita menghormati Tuhan. Karena Tuhan yang sudah sayang kepada saya dan saudara. Kalau konsep ini kita pahami, kasih semakin kita bisa memahami kasih Tuhan, semakin kita nggak mau menyakiti hati Tuhan. Ini yang mendrive kita untuk bisa mengasihi Tuhan. Karena itu penting sekali WPDA ya, untuk kita bisa memahami tentang kasih Tuhan setiap hari. Semakin kita bisa mengenal kasih Tuhan, semakin kita bagaimana bisa membagi kasih itu, menyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita nggak mau menyakiti Tuhan. Nah, kita bersyukur Tuhan sudah menguduskan kita, melayakan kita. Nah, bagaimana sekarang pertandingan itu diberikan kepada saya dan saudara? Oke, sekarang kamu bertanding, ya, bertanding. Nah, ini dalam pertandingan iman, ya. Tidak tahukah kamu, 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Dia akan berusaha menguasai dirinya dengan kekuatan dari Roh Kudus. Ya, untuk bisa apa? Mereka menguasai diri dalam segala hal. Kalau pelari, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sudah memberitakan Injil. Injil. Jangan aku sendiri ditolak. Ya. Oke. Pertandingan ini diberikan kepada saya dan saudara, pertandingan iman. Enggak mudah ya, kita dikasih kepercayaan, kasih Tuhan. Ya, seperti orang tua mempercayakan kepada anaknya, papa percaya sama kamu. Ya, papa percaya kamu bisa menggunakan waktu, kamu bisa menggunakan kesempatan supaya ada dengan sebaik mungkin. Nah, seperti itu Tuhan menyatakan kasihnya, memberikan nyawanya buat saya dan saudara. Nah, bagian kita adalah menjalani pertandingan iman ini. Sampai akhir mendapatkan mahkota yang kekal. Ya, kalau dulu pertandingan di Yunani, di Olimpiade Yunani, mereka mendapatkan mahkota. Ya, mahkotanya itu dari daun. Ya, daun salem, biasa kalau Bapak Ibu suka nonton film Yunani, itu ada mahkotanya. Ya, seperti dari daun gitu. Itu mahkota yang dapat binasa, dapat hancur. Tapi mahkota yang kita dapatkan adalah mahkota yang kekal. Nah, bagaimana kita bisa tetap bisa memenangkan, ya, seperti Tuhan memberi kemenangannya buat saya dan saudara, seperti Dia sudah mati di kayu salib dan kemudian bangkit dan Dia berikan kemenangan itu buat kita. Aku berikan kemenangan itu buat kamu. Aku sudah mengalahkan dosa, aku sudah memberikan nyawanya buat kamu, dan sekarang bagian kamu mengerjakan panggilan kamu. Nah, ini menjadi tantangan buat kita, bisa nggak kita menjalankan panggilan itu, pertandingan itu. Nggak mudah. Seorang pelatih, kalau melatih atlet, dia akan mengajar bukan dengan cuma lembek-lembek. Kadang keras, ya, bangun jam 5 pagi suruh nyemplung berenang. Ya, kalau dia berenang, kalau pelari disuruh lari pagi-pagi. Untuk apa? Supaya staminanya kebentuk. Dan itu setiap hari. Untuk bisa membentuk. Dan gak enak, kadang ngomongnya keras gitu ya. Nah, seperti itu juga pelatih kehidupan tanpa sadar, Tuhan izinkan ada orang-orang di sekitar kita untuk melatih kehidupan saya dan saudara. Ya, Tuhan izinkan situasi orang-orang untuk melatih kehidupan kita. Kalau bahasanya Ayub pada waktu dia dicobai, kemudian istrinya bilang, udah tinggalin Tuhan. Terus Ayub bilang, kamu wanita gila, kamu cuma hanya bisa mau yang baik, tapi yang buruk gak mau. Ya, kita gak fair sama Tuhan kalau cuma hanya mau yang baik-baik saja. Kadang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, ada yang tidak baik. Kejadian-kejadian
orang-orang yang membuat kita jadi semakin sabar, semakin kita bisa lebih mengasihi, bukan semakin membenci ya, membentuk kita untuk semakin otot imannya kebentuk, mempercayai Tuhan, pasti mungkin oikos kita ngejengkelin gitu ya, tapi kita percaya Tuhan pasti merubah dia. Dan ini proses yang gak mudah. Tuhan akan tolong saya dan saudara untuk bisa terus konsisten. Jadi ada pelatih kehidupan yang tanpa kita lihat, tapi Roh Kudus itu mengajarkan kita. Untuk kita bisa terus konsisten. Ya, di live kami ada yang sudah 20 tahun gak pernah ke gereja. Ya, jadi kita ajak dan dia bisa datang beribadah ke gereja lagi. Dan itu terus sampai hari ini. Ya, dan itu butuh kerjasama semua bagian untuk mengambil bagian. Untuk merangkul. Ya, kadang menjengkelkan tapi kita rangkul. Untuk apa? Untuk keselamatan jiwa-jiwa. Nah ini menjadi tantangan buat kita. Kalau kita menghadapi orang-orang, ya nggak selalu ada yang baik. Ya, ada jengkel, ada yang baik. Ya, tapi dalam semuanya itu mendatangkan kebaikan. Situasi-situasi yang tidak mengenakan, tapi itu mendatangkan kebaikan buat saya dan saudara. Sekali lagi, keadaan akan membentuk kita. Orang akan membentuk kita. Firman-Nya akan membentuk saya dan saudara. Jadi kalau kita menjauhkan keadaan, kita maunya hanya yang enak aja, kita nggak kebentuk keadaan kita. Kalau hanya kita mau ketemu sama orang yang baik, kita nggak bakal kebentuk hidup kita. Karakter kita nggak kebentuk. Kalau kita hanya cuma mau yang enak-enak aja, kita nggak bakal kebentuk. Ya, kita menjauhkan diri dari WPDA, kita nggak kebentuk. Karena firman itu kadang keras buat saya dan saudara. Oh ya, saya nggak boleh begini, saya mau belajar. Nah seorang atlet seperti itu, terus dia berlari, dilatih, dia akan terus supaya dia bisa memenangkan pertandingan. Nah bagaimana saya dan saudara? Ya, kita bersyukur buat orang-orang yang sudah memberi contoh teladan, bagaimana mereka sudah memenangkan pertandingan. Ya, mereka yang sudah mendahului kita. Ya, kita harus beri apresiasi buat orang tua yang sudah memberi contoh teladan. Bagaimana di akhir hidup mereka, mereka tetap setia. Ya, ada pahlawan-pahlawan iman yang terus sampai katanya di dalam Ibrani 11, walaupun mereka menderita, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun mereka tidak mendapatkan apa yang Tuhan janjikan di muka bumi ini, tapi mereka tetap percaya. Bahkan mereka dibakar, bahkan mereka dipotong pakai pisau gitu ya, digergaji, tapi mereka tetap setia. Kita bersyukur dengan orang-orang itu yang sudah memberi contoh buat kita. Ya, tanpa kita melanjutkan tongkat estafet yang mereka berikan kepada saya dan saudara, apa yang sudah mereka lakukan tidak sempurna. Ya, seperti pelari estafet, ya, dia pada waktu dia akan mendapatkan tongkat dari pelari pertama, dia speednya harus kencang seperti pelari pertama. Supaya dia bisa ngejar. Nah seperti itu juga tantangannya buat saya dan saudara. Orang-orang yang sudah memberikan dedikasi dalam hidupnya itu melatih kita untuk terus mempercepat. Jangan sampai kita jadi santai-santai. Mereka sudah membayar harganya, mereka sudah menaruhkan sejarah yang baik dalam kehidupan saya dan saudara. Dan itu yang harus kita ikuti. Ya, ada orang tua yang sudah memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Mari kita hargai semua yang terbaik yang mereka sudah berikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk yang terbaik dalam kehidupan ini. Mari kita akan lihat berikutnya. Kita akan baca di dalam menjaga fokus pada tujuan. Nah ini tantangannya ya. Sementara kita sudah mengucap syukur buat kekudusan yang Tuhan berikan. Yang kedua kita mengucap syukur buat orang-orang yang Tuhan izinkan. Baik itu menyenangkan, baik itu tidak mengenakan. Jangan sampai kita salah bertanding ya. Sekali lagi kita tidak melawan darah dan daging. Ya, jangan sampai salah nih. Kita tidak melawan darah dan daging. Ya, jangan sampai karena sesama pelari kemudian kita sikut-sikutan. Ya, bukan maksud Tuhan untuk kita bertanding dalam pertandingan iman menjatuhkan sesama kita. Ya, bukan itu poinnya. Ya, dan kita tidak ada dalam bagian untuk menghakimi. Ya, seorang pelari itu fokus kepada apa yang di depannya. Supaya dia bisa mencapai, bukannya dia sibuk ngeliatin pelari yang lain, dia akan ketinggalan. Pelari itu fokus tidak menghakimi, dia fokus karena dia kesusahan, setiap orang punya pertandingan masing-masing. Setiap orang bertanggung jawab terhadap pertandingannya masing-masing. Dan kita nggak tahu kesulitan dia, keluarganya dia, dan kita tidak bisa menghakimi dia. Nah ini menjadi tantangan buat kita untuk bisa jangan ambil haknya Tuhan. Karena itu
penghakiman adalah punyanya Tuhan. Ya, jadi izinkan di dalam kita mengambil bagian dalam pertandingan iman, fokus dengan tujuan hidup kita. Ya, yang Tuhan sudah tetapkan. Ya, karena kita nggak pernah tahu. Ya, apalagi sama orang-orang yang di atas kita. Ya, mereka kita nggak pernah ada di dalam posisi mereka. Mungkin ada kesulitan-kesulitan yang kadang kita nggak tahu apa kesulitan mereka. Ya, ini yang menjadi tantangan. Ya, entah itu pimpinan atau apapun. Ya, bahkan terhadap anak kita juga kita nggak boleh berasumsi karena zamannya sudah berbeda juga. Ya, kita nggak bisa menghakimi. Yang pasti kita bisa mensupport mereka. Ya, mari sebagai orang tua punya pertandingan masing-masing. Sebagai anak punya pertandingan masing-masing. Bagiannya masing-masing punya pertandingannya masing-masing. Jangan menghakimi. Ya, bagian kita adalah saling mensupport. Ya, fokus, jangan terjebak kepada sasaran yang salah. Ya, di dalam Efesus 6 ayat 12 tadi disampaikan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dalam doa 5 jari, itu ada salah satunya menangking yang jahat. Ya, kemalasan atau sesuatu yang tidak enak kita tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita minta Roh Kudus menjamah orang tersebut. Ya, dan kita percaya bahwa kita bisa menjadi instrumennya Tuhan, alatnya Tuhan. Ya, ini yang menjadi tanggung jawab kita. Mari kita baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tantangan buat saya dan saudara selain tidak menghakimi adalah bagaimana kita bisa fokus dengan Tuhan Yesus yang menjadi sumber pengejaran kita. Ya, sumber pengabdian kita. Semua perjalanan hidup kita adalah untuk mencapai apa yang Tuhan mau. Itu tantangan buat saudara. Saya mengikuti keinginan daging atau saya membiarkan Roh Kudus beracara dalam hidup saya. Dan itu pertentangan bukan hanya di dalam kehidupan hanya orang Kristen. Semua orang mengalami. Tapi yang membedakan ada Roh Kudus yang bersama dengan kita. Roh Kudus itu yang akan memampukan kita. Iblis sekali lagi akan mengelabui kita. Melemahkan kita, menjatuhkan kita, berusaha untuk menggagalkan kita untuk berlari dengan cepat. Iblis akan berusaha membuat kita tersandung dengan segala macam godaan. Ya, kita nggak fokus, kita dengan godaan. Seperti Tuhan Yesus kan digoda kan, digoda dengan bisa rubah batu itu menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus bilang, manusia hidup bukan dari roti saja. Itu tantangan yang pertama seringkali dalam kedagingan kita. Tubuh kita digoda oleh makanan, keinginan perut. Ya, seringkali perjalanan kita diganggu oleh sakit kita. Karena ketidakdisiplinan kita, karena keterbatasan kita untuk bisa lebih berjaga-jaga dan berdoa. Ya, bulan lalu saya sampaikan, ya, seringkali kita terbatas. Saya kena ambeien, ya, kena ambeien. Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong. Ya, sehingga saya bisa menguruskan badan gitu ya, bisa menguruskan badan, nggak mengurangi makan nasi gitu ya, sehingga bisa lebih terampil untuk bisa mengelola kesehatan. Dan itu menjadi tantangan buat saya dan saudara untuk jangan sampai kita terhambat pengabdian kita kepada Tuhan karena sakit kita, karena kelalaian kita menjaga tubuh kita. Ya, apapun ya, seringkali ada banyak orang tidak bisa produktif karena dia salah makan, ya salah makan karena sengaja. Dan ini menjadi tantangan kalau Tuhan sudah memberikan darahnya buat saya, kita harus hargai darahnya dengan cara seperti Tuhan sudah menyembuhkan saya, harus jaga kesembuhan yang Tuhan berikan. Dan itu menjadi tantangan karena tubuh penting sekali di dalam pertandingan iman kita. Ya, perbuatan baik kita nggak bisa dilakukan hanya cuma ngomong, ada action yang kita lakukan. Dan itu dengan apa? Dengan kita sehat. Ya, kalau kita sehat, pekerjaan kita bisa bekerja, istri, anak, atau keluarga kita bisa mendapatkan yang baik. Ya, kalau kita sakit, malah yang ada adalah ngegrumel, tidak mengucap syukur. Nah, itu celah. Iblis akan mencoba menjatuhkan dengan sakit penyakit.
Maka itu kita mesti menjaga. Ini celah-celah yang iblis coba ganggu perjalanan kita dengan kesehatan. Mari kita jaga. Ya, Tuhan mau kita konsisten di dalam kasih kita kepada Tuhan dengan menjaga kesehatan. Ya, ada amin? Tepuk sebelahnya. Kamu lebih sehat. Kamu akan tambah sehat. Di dalam Tuhan ada kesembuhan. Ya, semua yang baik janji Tuhan ya dan amin. Oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Terus tantangan itu ya, memang ada banyak pergumulan ya. Kemarin di anggota live kami papanya sakit kanker. Kita berdoa, kita percaya. Satu kepercayaan kami bahwa oleh bilur Tuhan sembuh. Ya, dan kita nggak bisa bilang gini, wah ada menurut dokter udah nggak ada harapan gitu ya. Apa kita bisa bilang Tuhan panggil cepet-cepet? Nggak bisa, itu haknya Tuhan. Nyawa itu punya Tuhan. Kita nggak berhak. Yang kita yakini adalah oleh bilurnya kita sembuh. Masalah nanti Tuhan sembuhkannya gimana caranya, kita percaya aja sama Tuhan. Ya, kepercayaan kita harus kita jaga. Ya, untuk terus menghargai kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Untuk kita bisa terus produktif di dalam perjalanan hidup kita. Ya, kita jaga tubuh kita. Ya, perjalanan kita ada tubuh, ada jiwa. Ya, jiwa itu termasuk keuangan. Ya, ini penting sekali kesehatan. Kedua keuangan. Keuangan kalau 80% keluarga bercerai karena keuangan. 80% perceraian terjadi karena keuangan. Jadi kalau keuangannya nggak stabil, itu akan timbul konflik di dalam rumah tangga. Ya, di dalam bimbingan pernikahan saya sampaikan, kalau istri minta uang kepada suami, itu sesuatu yang wajar. Kenapa? Karena kodratnya istri memberi feeding buat anaknya. Ya, dia harus menyediakan makanan buat anaknya, bukan dia matre. Jadi laki-laki harus berusaha untuk mensupport dengan keuangan. Itu menjadi tantangan buat semua dari kita menjaga perform keuangan kita. Ya, cek kembali berapa banyak uang yang sudah sesuai dengan budget-budget yang dibuat. Sehingga performa keuangan kita bagus. Ya, kalau kita loss harus belajar lagi, evaluasi. Tiap bulan kita harus evaluasi antara budget dengan pengeluaran. Sehingga bisa kita terampil dalam pengelolaan keuangan. Dan itu dilatih. Sekali lagi keinginan daging lebih kuat kadang kalau kita nggak berjaga-jaga dan berdoa. Makan pengen yang enak, pengeluaran yang tidak dijaga akhirnya bisa lepas kontrol. Dan sekali lagi kalau yang saya sampaikan jaga stamina ini adalah kesehatan, keuangan, kerohanian. Kenapa? Ini 3 hal ini akan bisa memberkati keluarga, bisa memberkati kota bangsa kita, memberkati semua yang kita bisa usahakan di muka bumi ini. Ya, 3 hal ini, kerohanian. Kerohanian ini penting sekali kita harus jaga. Kalau kita metanoia, perubahan 180 derajat dari yang melakukan yang salah, kita mau melakukan yang benar. Kalau mau melakukan yang benar, artinya kalau kita biasa marah, kita harus rubah. Saya harus tersenyum, saya harus lebih sabar. Kalau saya pahit hati, saya harus manis. Saya harus memberikan hati yang manis kepada banyak orang. Kalau saya males, saya harus rubah, saya jadi rajin. Itu metanoia, perubahan. Jadi jangan sampai kita salah di dalam pertandingan iman kita. Ya, iman kita harus kepada Tuhan. Ya, berbalik 180 derajat. Bukan 360 derajat ya, kalau 360 derajat baik lagi, ke belakang lagi gitu ya. Kita harus maju 180 derajat. Ya, Tuhan mau kita merubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk untuk menjadi lebih baik. Dan itu enggak mudah. Ya, sekali lagi Roh Kudus, kalau kita terima yang baik dari Tuhan, kita akan mampu untuk bisa menyenangkan Tuhan. Ingat, karena itu penting selalu ada di dalam berjaga-jaga dan berdoa. Ya, kalau kita melupakan kasih Tuhan, tanpa sadar, kita akan terjebak memikirkan perkara-perkara duniawi. Kalau kita memikirkan perkara dunia, itu akan mengkorupsi hidup kita. Sekali lagi, kalau kita memikirkan perkara-perkara duniawi, itu akan mengkorupsi hidup kita. Misal, ya Tuhan bilang, ampuni. Tapi kita nggak mau ampuni, itu akan menjadi toksik. Racun di dalam tubuh kita yang merusak kehidupan kita. Ya karena itu kita harus ikuti apa yang Tuhan mau supaya perjalanan hidup kita dibuat berhasil oleh Tuhan. Apa saja yang kita hadapi saat ini, rubah kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Ya kebiasaan yang membuat kita jadi terkorupsi hidupnya. Ya, apa saja rencana Tuhan indah, tapi kalau kita nggak taat, itu banyak pergumulan yang akan kita hadapi. Ini menjadi tantangan buat kita semua di tempat ini. Penting berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa gereja ini terus mengingatkan
WPDA, 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 waktu pribadi dengan Allah. Karena disitulah kita bisa dikuatkan. Injil adalah kekuatan Allah. Dengan kekuatan Allah itu kita bisa menghancurkan panas si iblis. Kita mampu untuk bisa melawan si jahat. Ya, kita nggak mampu, tapi dengan kekuatan Allah kita bisa melawan si iblis. Tuhan Yesus pun waktu dicobai selalu dia pakai firman. Karena firman itu yang bisa menghancurkan si iblis. Kalau perkataan kita nggak dianggap, iblis lebih pintar daripada kita. Tapi firman itu berkuasa, mengubah kehidupan kita, mengubah banyak orang. Mari perhatikan, apa saja hal-hal yang membuat kita jadi terjebak. Ya, jangan salah, sekarang ini kalau bahasanya Kain dan Habel, kalau ada iri, dosa sudah mengintip engkau di depan pintu hatimu. Nah sama sekarang ini, iblis itu begitu mudah. Ya kalau bahasanya, iblis itu di samping kita. Ya, di samping kita, kalau kita enggak berjaga-jaga dan berdoa, iblis dengan gampang menyentuh titik kritis kita. Ya karena itu penting sekali untuk terus ada di dalam kebenaran. Perlu ada di dalam pimpinan Tuhan, perlu ada di dalam komunitas life group, perlu ada di dalam keluarga yang sehat, perlu ada di dalam kekuatan firman itu yang terus berbicara dalam hidup kita. Percayalah, Roh Kudus saat ini berbicara dalam hidup kita. Semua dari kita yang percaya menyebut nama Tuhan Yesus, Roh Kudus itu akan aktif. Dia akan berbicara, cuma masalahnya kita mau dengar apa enggak. Dia enggak rela. Tuhan Yesus sudah tebus saya dan saudara, mau direbut sama iblis, dia enggak rela. Roh Kudus akan berbicara. Iblis kasih jebakan, Roh Kudus akan bicara, hati-hati, jebakan di situ, kamu jalannya ke sana ya. Roh Kudus akan aktif terus mengajarkan kita bagaimana kita hidup benar. Nah, mau nggak kita dengar-dengaran? Ya supaya perjalanan kita, pertandingan iman kita bisa diselesaikan dengan cepat. Bagaimana kalau saya udah jatuh? Ya balik, cepat balik. Kalau enggak kita seperti bangsa Israel, puter-puter. Nanti akhirnya nggak nyampe-nyampe. Apakah Tuhan ngampuni? Ngampuni, tapi banyak waktu yang terbuang. Itu yang kita harus perhitungkan. Kalau mau kecepatannya cepat, ya kita harus dengar-dengaran. Kalau enggak mau, ya puter-puter aja terus di situ. Diampuni enggak? Ampuni, tapi kan udah kebuang waktunya. Udah banyak pengorbanan yang ditimbulkan karena kelalaian kita. Ya Tuhan ampuni, tapi kan nyembuhin istri yang sakit kan gak gampang sakit hatinya. Nyembuhin anak yang sakit hatinya kan gak gampang. Sekali lagi, fokus dengan apa yang menjadi pertandingan iman kita. Semakin cepat kita taat, semakin cepat kita menyelesaikan tanggung jawab kita satu demi satu dan cepat kemajuan kita. Itu penting sekali dengan mata yang tertuju kepada tujuan. Ya, Timotius mengatakan begini, Paulus mengatakan dalam suratnya kepada Timotius, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenarannya akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita bisa mau bertahan sampai akhir? Ya, enggak mudah. Ya, perjalanan kita, saya tahu masing-masing kita punya pertandingan sendiri. Ya, kita bisa ngomong A, B, C yang menjalankan Bapak Ibu semua. Kita semua dengan pertandingan kita. Tapi percayalah, Roh Kudus paling memahami pergumulan kita. Ya, Roh Kudus bilang begini, Tuhan Yesus bilang gini, aku datang sebagai manusia dengan kataan begini nih. Aku bisa memahami penderitaan kamu. Tapi terbatas secara fisik. Kalau aku hanya buat kalangan Israel aja. Tapi kalau aku pergi, Roh Kudus itu akan tinggal. Dimanapun kamu berada, Roh Kudus itu akan bersama dengan kamu. Di Indonesia, di Afrika, di Amerika, Roh Kudus itu bersama dengan saya dan saudara. Jadi ini yang menjadi penghiburan buat para orang tua kalau melepas anak-anaknya. Ada Roh Kudus yang akan mengingatkan. Penghiburan buat kita, dimanapun kita berada, ada Roh Kudus yang menyadarkan kita. Nah, penting sekali dalam pertandingan kita butuh penolong. Bahasanya parakletos. Waktu kita lari, ada seorang penolong yang ngiketin, ayo jangan takut, lari terus, aku akan jaga kamu.
Nah, Parakletos ini yang akan memimpin perjalanan kita, menolong kita, mengingatkan, menghibur, menuntun dalam kebenaran, sehingga perjalanan kita akan dibuat berhasil. Nah, mari belajar untuk dengar-dengaran pada suara Roh Kudus. Hari ini firman Tuhan berbicara, berlari sampai akhir. Masalahnya, mau gak kita dengar-dengaran? Mau gak kita fokus kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Supaya kasih Tuhan semakin sempurna, menyempurnakan hidup kita. Ya, kita bukan takut karena hukuman, ya, takut pada aturan kalau melanggar saya akan dihukum, bukan. Nanti kalau nggak ada yang ngelihat polisi atau yang lainnya nggak ada yang ngelihat, kita bisa melakukan pelanggaran, bukan. Tapi karena saya dikasih Tuhan, saya nggak mau nyakitin Tuhan. Tuhan sudah tebus saya dengan darahnya yang kudus, saya nggak mau nyakitin hati Tuhan. Sampai kapanpun saya nggak bakal menyangkali Tuhan. Itu yang menjadi tantangan. Dan ini nggak mudah. Kadang godaan begitu kuat. Semua dari kita. Ya, semua dari kita. Apakah kita mau bilang saya nggak bakal digoda? Yang nggak bakal digoda itu berarti setan. Kalau kita bilang kita nggak bakal digoda itu kita setan gitu ya. Saya setan kalau saya bilang nggak digoda. Semua dari kita pasti digoda. Setan itu mencoba menjatuhkan. Tapi percayalah, Roh Kudus lebih besar. Katakan ke sebelah kirinya, Roh Kudus lebih besar. Roh itu yang akan menguduskan kita, menolong kita untuk semakin hari semakin lebih baik. Ada amin? Mari kita datang kepada Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan. Buat semua yang baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Cintanya begitu besar buat saya dan saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa. Amin. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal. Sembah Kau, amin. Ku sembah Kau. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama sembah Dia. Oh, Dia ada di tempat ini. Dia mendengar seruan hati kita. Ku sembah Kau, amin. Ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar, besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sembah Dia. Ku sembah Kau, amin Tuhan. Ku sembah
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang memahami cinta Tuhan, yang mau belajar tentang kasih Tuhan, dan mau hidup buat Tuhan, angkat tanganmu. Saya mau ambil bagian dalam pertandingan iman. Saya tidak mau mengkorupsi semua yang baik yang Tuhan berikan. Saya mau mentaati, mengasihi Dia seperti Tuhan mengasihi saya. Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan memuatkan Bapak Ibu, saudara-saudari semua dengan semua perjuangan yang sedang dihadapi. Kasih-Nya sempurna buat kita. Dia tidak akan biarkan saya dan saudara berjalan sendiri. Roh-Nya akan terus menuntun kita dalam kemenangan lepas kemenangan. Bapa kami dalam surga, kami berdoa buat tangan-tangan yang terangkat pada hari ini. Kami tidak mau biarkan iblis mengambil bagian dalam kehidupan kami. Sedikit pun kami mau katakan, kau iblis tidak berhak atas hidup kami. Kami mau menerima hidup yang dari Tuhan Yesus. Hidup yang berkelimpahan. Hidup yang penuh dengan segala yang baik. Yang dijanjikan Tuhan itu kami mau terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau katakan pada iblis, sedikit pun kau tidak kami izinkan mengambil bagian. Kami miliknya Tuhan Yesus, ditebus oleh darah Kristus. Kami menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Kami adalah umat perjanjian dengan Tuhan. Dalam perjanjian darah-Nya yang akan menolong kami untuk hidup dalam kemenangan lepas kemenangan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kemenangan ada bersama dengan kami. Kemenangan atas dosa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan bersama dengan umat-Nya. Kami tidak takut bahwa serta dengan Allah kami dapat lakukan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan Tuhan. Kami percaya di dalam kekudusan-Mu ada damai sejahtera. Di dalam kebenaran ada damai sejahtera. Di dalam segala yang baik yang Tuhan berikan ada damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima pada sore ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.